Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Amin hafidhakumullah. Di antara perubahan yang dituntut oleh siam, oleh puasa Ramadan, yang merupakan puasa yang diantara targetnya adalah merubah manusia menjadi lebih baik, adalah perubahan dari mental yang hanya suka menerima menjadi mental yang suka memberi. Mental suka memberi ini menjadi program utama puasanya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih dikatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, paling murah, paling suka memberi. Itu di luar Ramadan. Itu biasanya, bukan di dalam Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ketika Ramadan lebih dermawan lagi, lebih suka memberi lagi, lebih royal dan lebih murah lagi. Jadi Rasulullah SAW sendiri merubah dirinya atau berubah dengan puasa Ramadan itu. Di antara yang mencolok di dalam hadis ini adalah perubahan dari dermawan menjadi lebih dermawan. Dan puasa Ramadan memang di antara maqasidnya adalah membangun al-hasasiyah al-istimaiyah, membangun sensitivitas sosial pada diri kaum muslimin. Itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kebersamaan berpuasa. Ketika Ramadan semua orang berpuasa sama-sama bareng-bareng. Gak ada yang berpuasa karena gak boleh. Yang gak punya udzur gak boleh berpuasa, gak boleh tidak berpuasa, semua berpuasa. Maka kebersamaan ini melahirkan sikap kebersamaan, sikap dan kesadaran bahwa beban apapun di dalam hidup ini, kalau dipikul bersama-sama jadi ringan. Kalau yang kuat membantu yang lemah, yang kaya berderma kepada yang miskin, yang fakir, akan ringan hidup ini. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan yang dilakukan bersama-sama. Kita puasa Ramadan, merasa puasa Ramadan ini lebih ringan daripada puasa sunnah Senin Kemis. Benar nggak Pak? Puasa Senin Kemis kita lebih berat rasanya. Karena tidak ada kebersamaan, kita sendiri yang puasa. Orang di sekeliling kita, bahkan istri anak kita terkadang nggak berpuasa, kita yang berpuasa sendiri. Mereka lagi makan, kita nggak makan, berat Pak. Pulang kerja, naik motor, seandainya Pak, kalau bapak-bapak kan naik mobil. Seandainya naik motor, panas-panas, keringat, puasa Senin Kemis, pinggir jalan melihat orang minum es degan Pak, berat nggak puasanya? Berat. Sesuatu kalau dilakukan sendiri-sendiri berat. Tapi Ramadan dimanapun kita melihat nggak ada orang berpuasa, nggak ada orang tidak berpuasa, nggak ada orang makan. Warung-warung kalau tuh harus buka untuk melayani musafir itu ditutup dengan tirai. Ya. Demi kebersamaan, demi menghormati yang berpuasa biar ringan. Maka kebersamaan ini melahirkan rasa saling tolong-menolong untuk melakukan tugas-tugas secara bersama sehingga tugas itu lebih ringan. Sisi yang lain,
bahwa puasa Ramadan itu membangun sensitivitas sosial adalah kita ketika puasa dipaksa untuk merasakan lapar dan dahaga. Ini akan melahirkan pada diri kita solidaritas kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang biasa mengalami kelaparan. Orang-orang kaya di dalam hidupnya dipaksa di dalam Islam untuk sekali-kali, setahun sekali merasakan lapar, biar tahu yang dirasakan orang-orang miskin, sehingga timbul kepedulian. Makanya Nabi Muhammad itu seringkali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, itu diutus dari kalangan manusia, bukan malaikat. Min anfusikum, dari jenis kalian, kata Allah. Bukan minal malak, bukan dari malaikat. Kenapa? Biar bisa menyelami perasaan manusia. Punya rasa lapar karena dia manusia, seperti manusia yang lainnya lapar. Terkadang merasa kesulitan sebagaimana manusia yang lain kesulitan. Maka dengan perasaan itu Nabi kita perhatian kepada umatnya. Makanya Nabi itu paling perhatian kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang azizun 'alaikum ma 'anittum, yang terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Rasulullah itu merasa berat kalau umatnya itu berat. Harisun 'alaikum, sangat berkeinginan akan kebaikan kalian. Makanya seringkali kita temukan hadis bunyinya laula an asyqa, laula an asyqa. Kalau enggak aku takut memberatkan umatku, kalau enggak aku takut memberatkan umatku. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah jangan mempersulit. Itu nasihat Rasulullah kepada para ustadz, para ulama yang berfatwa, mudahkan kepada kaum muslimin, jangan fatwa yang susah-susah. Sesuaikan dengan kondisi mereka. Yassiru, mudahkanlah, jangan persulit. Kalau enggak aku takut memberatkan umatku, sholat isya itu aku akhirkan di pertengahan malam. Maka sholat isya itu sebenarnya lebih baik di pertengahan malam. Tapi karena Rasulullah takut memberatkan umatnya, enggak dijadikan pertengahan malam. Waktunya adalah ya waktu kita sekarang ini, karena itu lebih mudah. Kalau pertengahan malam, Mbak, ketiduran enggak, Pak? Sering ketiduran kita, berat, nahan ngantuk, mau tidur, belum sholat isya. Gimana ya, sholat isya belum datang, belum masuk waktunya, berat. Tapi sholat isya jam 7:30, mudah bagi kita. Belum ngantuk kita sholat dulu, baru setelah itu lempar badan tidur. Maka Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Dan banyak sekali sisi-sisi di mana Rasulullah itu perhatian kepada umat, karena Nabi itu manusia. Nah, kita berpuasa itu diantara tujuannya, target Allah adalah agar kita terkadang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, sehingga kita berderma kepada mereka. Di antara faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kedermawanan pada diri kita adalah yang pertama, al-i'tiqadu annal mala malullah. Kita harus yakin bahwa harta kita, harta Allah, bukan harta kita. Allah hanya nitip harta kita yang ada di tangan kita, yang kita simpan, saldo-saldo semua milik Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dalam surat An-Nur. Berikanlah kepada mereka orang-orang yang membutuhkan dari harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Jadi harta Allah. Allah nisbahkan harta kepada dirinya, berarti harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Makanya Qarun itu ketika dapat harta banyak, dia kafir dan dikecam oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Qarun, itu gara-gara Qarun tidak mengakui harta yang dia dapatkan itu milik Allah. Dia dapat harta semata-mata karena ilmunya, kepandaiannya, kekuatannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu dapat harta karena ilmuku, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fahmu hakikati al-mal wa rizki, memahami hakikat harta dan hakikat rezeki. Rezeki kita atau harta kita itu adalah ketetapan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
kami telah menetapkan di antara manusia penghidupan mereka. Penghidupan termasuk rezeki, bahkan termasuk profesi dan kerjaan, sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Bahkan Allah sudah mentakdirkan itu semua sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kataballahu maqadirul khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Allah itu telah mentakdirkan takdir-takdir makhluk, di antaranya adalah rezeki, sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, maka rezeki kita ketetapan dari Allah, dan kita yakin di dalam ilmu akidah ketetapan Allah, takdir Allah itu nggak berubah. Kalau toh ada takdir itu disebut dengan takdir mu'allaq, karena takdir ada dua, mubram dan mu'allaq. Kalau toh ada takdir mu'allaq, takdir yang bergantung dengan sebab yang bisa berubah, tapi tetap itu tidak merubah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Artinya jamaah dirahmati oleh Allah, kalau kita yakin takdir itu tidak akan berubah, kalau Allah mentakdirkan kita rezeki sekian, nggak akan berubah. Mau kita dermakan, infakkan separuh misalkan, nggak merubah. Akan datang lagi separuh yang lainnya, menutupi yang sebelumnya diambil. Sehingga Rasul mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu nggak mengurangi harta yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Makanya orang kalau iman, kalau punya akidah yang kuat, ringan mau mengeluarkan berapapun. Nggak berat, nggak mikir-mikir. Nanti miskin gimana, besok makan apa dan lain sebagainya, nggak mikir. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berderma itu tidak mengurangi rezeki, tidak mengurangi harta. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, malah diganti dengan yang lebih baik, ya. Diganti dengan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji. Ya, satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji kita tanam menumbuhkan 7 tangkai. Setiap biji ada 100 biji. Berarti satu biji yang kita